pindah dulu ke Real Madrid dan juga Bayern Munchen. Kita lihat tadi bagaimana pertandingan berjalan tight dari awal. Dan ya seperti yang diharapkan gitu, bagaimana Bayern yang kelihatan banget sebagai tim dominan, tim yang mengerikan di Bundesliga, ternyata juga bisa tampil mengerikan di Liga Champions menghadapi Real Madrid yang punya DNA mengerikan di Liga Champions gitu. Dan andai saja itu bukan Neuer atau bukan Vini yang terlalu lama mengambil keputusan, ya mungkin ini skornya 2-2 jadi kayak seri rasa kalah buat Bayern gitu. Jadi ya ini yang membuat gue nggak nyaman buat Bayern. Sementara approach dari Real Madrid menurut gue kali ini gagal gitu. Dan dia mungkin faktor kiper juga sangat ngaruh. Karena tadi kalau kita lihat golnya Bayern mungkin yang Harry Kane, kalau Courtois ya itu golnya bagus. Tapi kalau Courtois mungkin kadang-kadang Courtois bisa menghasilkan magic moment dari seorang kiper yang bisa dibilang ya the best kiper saat ini lah. Mungkin atau one of the best dalam dunia kiper saat ini. Tapi lagi-lagi ini masih sulit walaupun Madrid ketinggalan dan orang banyak yang bilang leg kedua kan di Allianz ini akan menjadi keuntungan buat Bayern. Tapi ya Madrid, gue sudah berkali-kali melihat Madrid diremehkan, Madrid dianggap selesai itu Madrid gitu ya. Tapi ya sulit untuk bisa menilai Madrid sudah habis karena keunggulan selisihnya cuma hanya 1 gol. Nah seharusnya tadi ada banyak banget peluang yang harusnya itu 99% jadi gol gitu. Iya ya. Jadi Madrid aja ada 3 yang peluang emas terlewatkan, yang big chance miss-nya Bayern 2 gitu kan. 2 iya betul. Dan tadi kelihatan banget Munchen kan pengen banget nyari gol cepet kan. Di babak pertama kalau misalkan lu lihat ada peluang dari Upamecano sama satu lagi dari siapa, Narbi atau siapa gitu. Itu di awal mereka yang lebih ngambil inisiatif untuk menekan, untuk menyerang. Dan terjadi di babak kedua ketika tadi Yaswin di HTS nanya apakah Madrid butuh gol cepat, ternyata seorang Kane yang bisa membuat akhirnya Munchen menggandakan keunggulan melalui pressing yang begitu ketat dari lini tengah Madrid yang menurut gua tidak begitu baik secara permainan di malam hari ini. Mereka bisa memanfaatkan momentum itu dan akhirnya bisa memperlebar jarak menjadi 2 gol. Tapi sekali lagi Neuer menurut gue layak untuk bisa mendapatkan man of the match pada malam hari ini. Tadi ada beberapa peluang yang seharusnya bisa menjadi gol, tapi ini kiper memang punya jam terbang. Kualitasnya memang gak usah diraguin lagi. Dan tadi gimana ketika Munchen kehilangan bola, lini tengahnya ini bisa langsung memotong transisi itu gitu. Jadi recovery the ball-nya sangat baik itu Pavlovic dan juga Kimmich. Bahkan tadi Pavlovic berapa kali bantu serangan juga kan. Artinya dia sangat dinamis, sangat masuk yang gol kedua, yang gol Harry Kane juga dari Pavlovic itu kan. Betul, dari pressingnya Pavlovic. Iya. Pertama kali itu. Iya. Jadi menurut gua lini tengah dari Munchen yang menjadi salah satu kunci kemenangan Munchen di Bernabeu pada malam hari ini. Dan menurut gue jadi ini sebuah kemenangan buat Bayern, tapi yang rasanya tuh kayak ada beberapa yang terlewatkan. Kalau mereka tadi bisa efektivitas yang lebih besar daripada ini, Bayern mungkin akan lebih melakoni laga leg kedua dengan lebih santai itu. Sementara Real Madrid justru tadi di babak kedua akhir punya momentum untuk bisa pelan-pelan terus mencuri gol gitu menghadapi Bayern Munchen. Dan ini yang perlu diwaspadai oleh Alessio Company dan pemain-pemainnya di leg kedua. Mereka nggak bisa membiarkan Vini dan juga Mbappe mendapatkan momentumnya untuk bisa mencuri gol. Walaupun tadi kita lihat sebenarnya pinter ini benar-benar adu taktikal di babak kedua. Ketika Madrid mencoba menancap gas di awal babak kedua, justru dijabanin lah ibaratnya sama Munchen dengan langsung memberikan pressing juga dan mencuri bola Pavlovic yang akhirnya berujung dengan gol Harry Kane ini yang mungkin tidak disangka oleh pemain-pemain Madrid. Karena pertahanan dari Madrid kan kita bahas di awal HTS memang jadi salah satu kelemahan kan. Iya. Jadi tapi sebenarnya menurut gue dulu tadi lemah. Upamecano juga tadi berapa kali sama Mbappe dibombardir. Tapi dari segi kesalahan Madrid lebih banyak melakukan. Betul. Dan itu kelihatan banget kan, banyak banget bola yang akhirnya masuk ke lini kotak penalti dari Madrid. Termasuk tadi ada satu blunder juga dari Lunin sama si Pitarch ya, yang nyaris dimanfaatkan. dioper lagi gimana tuh. Itu dia. Jadi menurut gua, tapi dengan hasil ini Madrid belum bisa dicoret sih dari perburuan UCL menurut gua. Karena sekali lagi Mbappe menunjukkan kualitasnya ketika dia harus menggendong satu tim di momen-momen krusial, udah ketinggalan 2-0. Satu gol itu sangat penting menurut gua untuk di fase kedua sih. Jadi Mbappe sekali lagi menunjukkan ini salah satu pemain terbaik dunia menurut gue.
walaupun tadi banyak banget peluang, tapi dengan kehadiran Vini sebetulnya agak sedikit ini ya, ada sedikit terbantu ya karena bebannya terbagi, back-backnya juga akhirnya Vini juga sebetulnya beberapa kali punya momentum juga. punya peluang ya, punya peluang tendangan dari luar kotak penalti juga. Jadi menurut gua Madrid masih punya peluang sih di babak kedua, di leg kedua. Ya bisa dibilang sebenarnya dua-duanya pertahanannya sama-sama nggak nyaman, tapi perbedaannya juga ada di goalkeeper dan juga DMF yang membedakan di bagaimana mereka bermain sebagai organisasi pertahanan. Neuer juga kembali ke Neuer yang kita lihat sangar walaupun dia sudah usianya 40 tahun, bayangin udah pensiun dari timnas Jerman juga, tapi gua rasa dia yang paling layak sekarang jadi kiper timnas Jerman di saat sekarang kiper-kiper sudah mulai regenerasi. Kemudian di gelandang bertahan ada Joshua Kimmich dan juga Pavlovic yang juga belakangan menjadi gelandang bertahan yang juga diburu oleh tim-tim besar Eropa karena memang dari usia muda dia cukup cepat secara adaptasi dan juga grow up-nya lebih matang daripada umurnya, dan Joshua Kimmich yang sangat matang. Jadi tadi perbedaannya adalah bagaimana secara organisasi pertahanannya walaupun individualnya back yang gak begitu bagus, tapi mereka punya beberapa pemain yang melapisi ketika space-space itu dieksplos oleh pemain-pemain Madrid. Dan nanti dengan kehadiran Bellingham yang juga tadi masuk lagi menjadi pemain pengganti, bisa jadi menjadi starter juga di leg kedua karena tadi kreativitas di lini tengah Madrid juga kan banyak serangan ya akhirnya berujung di bola-bola direct ke Mbappe, bola-bola direct ke Vinicius yang berawal dari flank-flanknya Madrid gitu. Jadi mungkin dengan adanya Bellingham bisa menjadi apa ya, nilai tambah kreativitas lah di leg kedua. Dan Neuer sendiri kan ketika Jerman punya kiper-kiper yang berkualitas itu sayangnya seangkatan sama Neuer semua. Itu kayak Buffon zaman dulu, semuanya udah hilang generasinya. Hilang, Ter Stegen, begitu si Brad Leno juga kan dulu sempat timnas Jerman kan. Iya, dari zaman Arsenal sampai pindah ke Fulham nggak dapat kesempatan juga. Ya sampai sekarang pun juga sekarang udah pindah ke generasi siapa, Urbich dan siapa-siapa lah itu. Oke, kita pindah dari Bayern Munchen dan juga Real Madrid yang masih juga menarik buat dilihat di leg kedua karena perbedaan selisih 1 gol masih belum bisa ditentukan dan juga diprediksi. Audio Jungle.